Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Jadi di part sebelumnya kita membahas tentang keikhlasan, dan yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang baiknya keislaman. Nah, baiknya keislaman yaitu kebaikan kualitas Islam dalam dirinya seorang hamba juga akan membuahkan berlipat gandanya pahala amalan yang dilakukan. Yaitu jika salah seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan ditulis untuknya dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sementara setiap keburukan yang dilakukannya akan ditulis untuknya dengan yang semisalnya. Kemudian yaitu membahas tentang baiknya niat dan lurusnya tujuan. Di buku ini ditulis yaitu baiknya niat dan lurus tujuan akan membuahkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ya sudah pasti ya, ketika kita niatnya baik dan tujuannya lurus benar, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia akan tetap diganjar pahala yang sempurna meskipun ia tidak terluput mengerjakannya atau kurang sempurna disebabkan suatu uzur yang syar'i. Oke, coba kita lanjut bacanya, yaitu Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 100. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahala yang telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya barang siapa keluar dari rumahnya dengan niat untuk berhijrah, lalu di tengah jalan ia meninggal dunia, maka ia telah mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berhijrah. Di sini dikisahkan bahwasanya ketika kembali dari perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh beberapa kaum di Madinah ada di belakang kita. Tidaklah kita mendekati bukit atau menuruni lembah, melainkan mereka bersama kita. Mereka terhalang oleh unzur." Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah, "Sungguh di Madinah ada beberapa orang. Tidaklah kalian menempuh perjalanan dan menelusuri lembah, melainkan mereka ada bersama kalian. Mereka tertahan oleh sakit." Hadis riwayat Muslim nomor 1911. Imam An-Nawawi berkata, hadis ini mengandung keutamaan niat untuk melakukan kebajikan. Barang siapa yang berniat untuk berperang dan mengerjakan ketaatan-ketaatan lainnya, lalu ada suatu unsur yang menghalanginya, maka ia tetap memperoleh pahala di atas niatnya tersebut. Dan setiap kali ia merasa menyesal karena tidak bisa melakukannya, dan berharap dapat bersama-sama dengan para pejuang dan yang semisal mereka, maka semakin banyak pula pahalanya. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang tertinggal disebabkan suatu unsur yang syar'i, maka mereka tidaklah mencapai pahala sedemikian rupa yang diraih oleh orang-orang yang turut serta dalam jihad, melainkan karena kuatnya keikhlasan dan besarnya niat dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah
mensifatkan sebagian mereka pada saat mereka terlambat keluar ketika persiapan perang Tabuk. Allah berfirman, dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawa, lalu mereka kembali. Sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. At-Taubah ayat 95. Allah mengabarkan bahwa mereka meneteskan air mata dan bersedih hati karena ditinggal oleh Rasulullah. Hal ini tidak akan terjadi melainkan karena kuatnya keikhlasan dan kejujuran niat untuk pergi berjihad. Di dalam ayat ini pula terdapat dalil atas perbedaan keutamaan amal berdasarkan keikhlasan dan kejujurannya. Jadi ketika niat sudah tertancap di dalam hati kita, maka akan terwujud dengan apa? Kalau di sini dengan genangan air mata. Ketika kita tidak bisa, ataupun para sahabat dulunya tidak bisa ikut untuk berperang seperti itu. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bersikap menyembunyikan amal. Nah, di antara amalan seorang muslim yang akan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih utama daripada orang mengerjakan amalan tersebut adalah amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Banyak dalil yang menjelaskan keutamaan beramal secara sembunyi-sembunyi daripada mengerjakan secara terang-terangan. Hal itu karena yang menjadikan sebab seorang mengerjakan suatu amalan secara sembunyi-sembunyi ini adalah karena keikhlasannya, sikap menjauhi riya. Riya itu ingin dilihat orang, dan sum'ah yaitu ingin didengar orang, serta sikap menjauhi pujian dari orang lain yang sehingganya menyebabkan menjadi istikbar, kan gitu, menjadi ya merasa kita itu besar. Jadi di sini Allah berfirman, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir maka itu lebih baik bagimu, dan Allah menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 271. Jadi yang mau kita itu berinfak ataupun bersedekah, memberi dalam keadaan terang-terangan ataupun sempit, nggak jadi masalah. Cuman yang jadi masalah itu dampaknya. Ya, ketika kita bisa mengeluarkan ataupun berinfak itu dalam keadaan terang-terangan, tetapi tidak menimbulkan yang namanya riya, sum'ah, gitu, ya tidak menjadi masalah. Nah, yang jadi masalah itu kan ketika kita mengeluarkan infak lalu kita riya kan, pengen dilihat orang, kemudian pengen didengar orang, sum'ah tadi. Yaitu balik lagi kepada diri kita masing-masing. Nah, di dalam surat ayat itu ya Ibnu Katsir menjelaskan, di dalam ayat ini terkandung dalil bahwa bersedekah secara sembunyi-sembunyi adalah lebih utama daripada menampakkannya, sebab ia lebih jauh dari sifat riya, kecuali jika menampakkan amal tersebut mendatangkan maslahat yang banyak dan manusia mengikuti untuk bersedekah. Nah, jadi itu tadi, kalau menurut Ibnu Katsir ya lebih baik sembunyi-sembunyi, karena ketika bersembunyi-sembunyi itu lebih jauh daripada sifat riyanya atau ingin dilihat orangnya. Tetapi kalau menurut Ibnu Katsir ini, ketika kita mengeluarkan berinfak ataupun bersedekah itu yang mendatangkan maslahat, ataupun ketika kita mengeluarkan itu banyak orang yang mencontoh seperti itu kan, kenapa yang nggak menjadi masalah seperti itu.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan tersembunyi dalam beramal. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim nomor 2965. Jadi di sini anjuran untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi di beberapa nas harus dipahami sebagai sedekah sunnah. Adapun zakat, yaitu sedekah wajib, maka yang lebih utama adalah melakukannya secara terang-terangan. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Mengerjakan amalan-amalan sunnah secara sembunyi-sembunyi lebih utama daripada mengerjakan secara terang-terangan. Adapun mengerjakan amalan-amalan wajib secara terang-terangan lebih utama daripada mengerjakan secara sembunyi-sembunyi. Demikianlah yang dipahami oleh para ulama salaf, di mana mereka berkeyakinan bahwa menyembunyikan amal mengandung kesempurnaan, keikhlasan, dan besarnya pahala. Imam Hasan Al-Basri berkata, dahulu seseorang telah menghafal Al-Quran, sementara tetangganya tidak mengetahuinya. Dahulu seorang telah banyak memahami hukum agama, sementara orang lain juga tidak mengetahuinya. Dahulu seseorang melakukan sholat malam yang sangat lama di rumahnya, sementara para tamu di dalam rumahnya tidak mengetahuinya. Dan sungguh sekarang kami menjumpai suatu kaum yang berada di muka bumi ini yang sebenarnya mereka mampu mengerjakan amalan yang sembunyi-sembunyi tersebut, akan tetapi mereka lebih suka melakukannya secara terang-terangan. Jadi kesimpulannya, bahwa kualitas iman dan takwa seorang hamba itu kualitas keikhlasan, kualitas kelurusan niat, dan kebaikan keislamannya yang akan dapat melipat gandakan pahala amalan kebaikan yang dikerjakannya. Bisa jadi sekumpulan orang berinfak dengan jumlah yang sama, namun nilai pahala akan berbeda di sisi Allah. Bahkan bisa jadi satu orang yang berinfak sedikit namun diganjar oleh Allah berupa pahala yang melimpah dan jauh lebih melebihi sekumpulan orang yang berinfak dengan harta yang sangat banyak. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ketika menyebutkan keutamaan para sahabat. Jadi janganlah kamu mencaci maki sahabatku demi zat yang diriku berada di tangannya. Jika seandainya salah seorang dari antara kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka meskipun mereka infaknya hanya 1 mud, yaitu sepenuh 2 telapak tangan, dan tidak juga separuhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu kita membahas tentang iman dan takwa yang membuahkan hasil, yaitu maka ya yuk sama-sama kita mengikuti daripada Rasulullah SAW, yaitu senantiasa mengerjakan sunnah-sunnahnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.